Saya pikir ini adalah hal yang luar biasa. Pak Hertanto sudah berkenan berbagi dengan kita. Harapannya saya mohon dengan hormat Bapak Ibu memahami nggih, bahwa ini semuanya untuk kepentingan kita semuanya, termasuk kepentingan masing-masing pribadi dari peserta atau anggota FIJ. Harapan saya adalah untuk menuju smart community yang digagas oleh Pak Hertanto ini luar biasa. Langkah pertama kita mulai dengan laporan keuangan yang terintegrasi dengan rugi laba dan neraca semuanya. Itu luar biasa loh, menurut saya mahal itu kalau aplikasinya. Zaman dulu adanya namanya aplikasi Sahir atau apa, itu mahal zaman dulu itu. Nah, ini manfaatkan teman-teman semuanya bahwa hal ini akan membuat Bapak Ibu semuanya memahami apa yang menjadi permasalahan dalam keuangan Bapak Ibu semuanya. Itu penting, nomor satu kan keuangan itu yang jadikan permasalahan kita. Untuk selanjutnya nanti mungkin akan dikembangkan inovasi baru dari Pak Hertanto yang arahnya tentunya dengan ilmu pengetahuan, dengan teknologi itu akan membuat kita semakin mudah, semakin bisa melakukan apa saja. Insya Allah ini unggul deh menurut saya. Jadi tolong teman-teman semangat. Kalau tidak bisa itu biasa, nanti pasti akan diajari oleh Pak Her. Tapi yang masalah adalah yang tidak mau. Kalau orang nggak berani diantar, orang nggak bisa diajarin. Kalau nggak mau, nah ini susah. Tapi itu pilihan, monggo semuanya untuk kepentingan masing-masing. Saya rasa saya mengapresiasi Pak Her dan teman-teman. Saya harap teman-teman yakin bahwa insya Allah kalau kita berusaha keras, Allah Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa pasti akan memberikan yang terbaik bagi kita. Saya rasa ngaten Pak Her, matur nuwun sangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak waktunya Pak Dwiko. Kalau masalah integrasi di lapangannya ataupun programnya kemudian, saya walaupun belum koordinasi lebih lanjut, bisa saya katakan mumpung ini ada Mas Asrul. Jadi kalau laporan keuangan ini mudah terwujud, ya langkah berikutnya adalah mengintegrasikan dengan anak-anak PKL di SMK. Ya. Jadi FIJ akan kerjasama dengan anak-anak SMK itu, dan anak-anak SMK yang akan menangani membantu laporan keuangan Bapak Ibu. Karena tim saya nggak mungkin ngerjakan sekian banyak, ya mungkin sebagai supervisinya bisa. Tetapi operasional di lapangannya kalau Bapak Ibu kesulitan, maka anak-anak SMK itu dilatih dan didistribusikan ke UMKM kerjasama FIJ dengan mereka. Kurang lebih gambarannya begitu. Oke, itu hanya sekilas info saja ya. Kembali ke laporan keuangan. Saya akan memperkenalkan diri dulu. Kok tiba-tiba saya mengajak ataupun berinisiatif untuk membenahi laporan keuangannya. Jadi saya share screen dulu ya. Oke, jadi saya sebagai akuntan accounting bisnis itu menangani beberapa pekerjaan yang berkaitan dengan usaha. Ini salah satu klien saya yang sudah lama saya tangani, sampai 20 tahun ya. Mungkin di Malang sini ada namanya Sapu Dua Macan. Dia adalah sebuah usaha yang UMKM awalnya, tetapi luar biasa. Dia juga melakukan ekspor dan sebagainya. Price leader dan market leader. Itu manufaktur ya, sama dengan kita nanti. Yang kedua adalah konstruksi ya. Ada PT Alim Steel di Surabaya yang mungkin saat ini memang agak terganggu karena memang proyek-proyeknya agak kesulitan pada waktu ada pandemi. Yang ketiga adalah ada perdagangan ya, kayak Bris Butik. Mungkin teman-teman di sini ada yang
usahanya adalah racian, apakah itu fashion atau aksesoris dan sebagainya, tetapi kalau butik hanya sebagai jual beli, tidak melakukan produksi sama sekali. Berikutnya adalah Bonami Restoran, jadi sebuah restoran seperti hanya teman-teman punya catering, teman punya kafe dan sebagainya. Kalau ini skalanya memang sudah besar ya, jadi omsetnya besar. Ini yang skala lebih kecil lagi kafe ya, tapi prosesnya hampir sama. Kalau ini adalah skala perdagangan umum, jadi ada semacam proyek-proyek yang harus diikuti detail per masing-masing proyek, sehingga masing-masing proyek itu untungnya berapa harus diketahui. Biasanya kalau di manufaktur ada job order, ya tidak bisa mass production. Dan selanjutnya adalah sekolahan, ya, yayasan pendidikan yang kami tangani. Kenapa kok kami bisa menangani, walaupun itu berlatar belakang agama Kristen, tapi pada dasarnya dia profesional. Saya menanganinya sejak dia punya playgroup sama SD aja, sekarang sudah punya SMA. Jadi cukup lama kami juga menangani. Jadi saya bermain di accounting bisnis sudah belasan tahun, Pak. Dan ini ada salah satu properti, ya. Jadi ada kekhasan di dalam accounting itu, di dalam menentukan harga pokok dan tagihan-tagihan, angsuran-angsuran dan sebagainya itu tidak mudah dijalankan oleh sebuah software yang bersifat umum. Jadi tetap ada kekhususan, ada custom yang harus dipenuhi. Dan ini salah satu koperasi di Jawa Timur, di Surabaya, yang berkembang dari sisi pertokoan maupun dari sisi karena dia syariah, yaitu murabaha dan mudorobah. Jadi ini saya tergabung dalam stasiun, ya, stasiun startup Sino Edan yang berkaitan dengan anak-anak informatika ataupun anak-anak yang berkaitan dengan program. Ini tim saya hari ini juga ada hadir di dalam Zoom ini. Itu pengenalan saya sekilas tentang sebuah aktivitas kami, kenapa kami mengajak teman-teman walaupun di skala yang lebih omset mungkin banyak yang di bawah 20 juta, walaupun ada yang di atas 20 juta, tetapi pada dasarnya prosesnya sama. Dengan pengalaman saya sedemikian itu, mudah-mudahan saya termasuk yang berkesempatan mendampingi bapak-bapak, ibu-ibu untuk yang selama ini bertahun-tahun usaha nggak punya laporan keuangan. Mudah-mudahan saya ataupun bapak ibu semua mari bekerja sama untuk mewujudkannya, karena nanti minimal kalau laporan keuangannya sudah tercapai, maka pendampingannya adalah bagaimana caranya membacanya. Jadi membuat laporan keuangan tentunya kalau tidak bisa membaca atau bagaimana, ya. Itu yang pertama saya lakukan. Mungkin sebelum kita mulai, barangkali ada yang ingin ditanyakan lebih dulu, silakan. Lanjut aja mungkin, Pak. Aja ya, oke. Ya. Saya beberapa sudah istilahnya interview beberapa yang ada di sini. Yang rata-rata usahanya ada yang makanan dan craft ya, aksesoris tadi ya. Sudah ada beberapa. Dan untuk makanan tentunya nanti diperlukan sebuah formula-formula, tapi itu nanti. Tujuan daripada meeting perdana ini adalah apakah dengan data-data yang dipunyai, tadi saya sudah minta beberapa, sediakan 2 contoh laporan pembelian, ya, bukti pembukuan pembelian dan penjualan. Sehingga saya coba menunjukkan, saya punya alat, jadi kita nggak banyak teori, langsung praktek aja. Saya share screen ulang.
Ya, atau saya memulainya dari dari awal ya. Jadi ini saya lockout dulu. Kakak, Kak, amal soleh pulpen, Kak. Ya, nanti tak share linknya ini ke grup. Oke, karena ini kalau saya lihat pakai password saya, maka yang keluar banyak perusahaan nanti. Maka saya sudah menyediakan yaitu demo ya. Nanti passwordnya demo_1, terus passwordnya demo123. Ya, kalau muncul demikian, ini nanti tergantung bulan yang akan kita lakukan. Contohnya, kalau misalkan itu bulan, saya bilang ke teman-teman beberapa yang saya interview itu punya data nggak sampai dengan dari bulan Juli, katanya punya, maka ini dipilih aja dari bulan Juli, tergantung dari data yang akan kita entrykan. Karena kita masih nyoba, langsung aja di bulan berjalan, kita tinggal oke. Saya tunjukkan, untuk melakukan aktivitas entry pembelian, maka kita perlu namanya data stoknya. Jadi kalau kita mau beli kan ada barangnya. Maka nanti kita memasukkannya di master stock. Begitu juga kalau kita belinya secara hutang, maka kita perlu memasukkan suppliernya di master payable, master hutang. Jadi kita mulai awal, misalkan saya contohkan, saya memasukkan di awal, nanti kalau masalah di sini ada master account, saya kira Bapak Ibu tidak expert di bidang itu, sehingga saya akan mewakili sebagai akuntannya. Saya akan menyusunkan sistemnya, Ibu tinggal menjalankan saja, nanti ada pendampingannya, yang mana nanti kalau diminta misalkan add ini, tentunya ada account ya. Ada account itu ikutin saja daripada sistem yang saya bangun, karena nanti akan diajarkan, kalau dijelaskan tentang account apa, nanti malah tidak memenuhi sasaran. Jadi contohnya misalkan, saya punya nama supplier, kebetulan namanya adalah misalkan Heri. Misalkan nyatut namanya Pak Heri. Nah, alamatnya di mana ya? Tentunya ini bisa dilengkapi semua kebutuhan-kebutuhannya. Nah, ini dipakai untuk data kelengkapan daripada kita punya supplier di mana. Kalau yang tidak terlalu diperlukan, dikosongin aja, nggak apa-apa, langsung disimpan. Pada dasarnya, satu, saya tadi menyatakan bahwasannya kita punya supplier, sekarang ada dua, yang bersifat tunai, cash, sama bersifat nanti kalau memunculkan hutang. Ya. Nah, yang kedua, maka kita menggunakan barangnya apa nanti yang dibeli, kita masuk ke master stock. Khusus di master stock ya, nanti ini saya jelaskan dulu, di sini ada pengklasifikasian. Ya. Kalau kita ngomong akun persediaan, ada klasifikasinya yaitu bahan baku, bahan dalam proses maupun barang jadi. Bahan-bahan yang kita beli relatif, kalau kita produsen produk manufaktur, maka kita melakukan pembelian bahan baku. Kecuali kalau kita perdagangan itu langsung ke barang jadi. Jadi kita memilih yang di bahan baku. Nah, barang apa? Contohnya misalkan kita mau beli atau mungkin bahan, atau mungkin teman-teman punya bahan apa? Tolong
Sebutkan. Tepung. Tepung. Kebetulan tepung saya tadi juga sudah masukkan. Kalau saya sudah masukkan, ini tepung. Jadi misalkan saya tepung ya, cara ini tepung, tak edit aja. Ibu beli tepung biasanya tepungnya tepung kiloan atau satu sak? Kiloan, Pak. Kiloan, oke. Berarti ini saya ganti ya. Kebetulan kalau saya di kacang cangkruk belinya sak-sakan, jadinya saya menggunakan satu sak, tapi nanti tersimpan di stoknya 25 kilo. Ini ada konversinya. Tapi kalau kiloan atau pak-pakan itu langsung dijadikan kilo semua ya. Jadi tanpa harus ada konversinya. Jadi kalau beli satu sak ya tetap nanti dibeli 25 kilo, tidak beli satu sak ya. Karena sudah dianggap sebagai sak-sakan. Harganya berapa Bu biasanya Bu? Kalau 1 kiloan? 11.000, Pak. Untuk saja ini nanti jangan. Oke. Ada barang lain Bu selain tepung? Blue Band. Oke, saya nggak punya Blue Band. Oke. Nah, kembali lagi kalau saya nggak memahami akun tadi, saya tulis aja bahan. Nanti akan muncul, tinggal pilih ya yang detail ya. Ya. Blue Band di sini saya melihatnya biasanya kalau saya BB itu bahan baku ya, bahan baku nomor 1, 2, 3. Bapak Ibu nanti juga bisa mengikuti tersebut untuk memudahkan aja. Kalau di sini tadi karena sudah tak upload ada yang kosong, tapi saya memasukkannya yang terakhir berapa? 4 misalkan ya. Maka saya mengganti dengan 5 ya. Margarin ya. Jadi satuannya apa Bu? Satuannya kalau beli? Apa, Pak? Satuan margarinnya apa? Kilo. Kilo juga ya. Ya kita kilo. Anggap aja belinya juga dalam posisi kilo ya, sama-sama kilo, nggak ada konversi. Harganya berapa Bu? Kayaknya sekitar 30.000. Ya kita simpan. Nah, berarti cukup ya, contohnya 2 aja. Di sini ada beberapa barang bahan baku ya. Ada tepung, ada telur, ada margarin. Tadi kita sudah punya supplier. Maka dari data ini kita sudah bisa melakukan aktivitas pembelian. Jadi kita masuk di menu pembelian. Ini. Saya masukkan add ya. Sesuai dengan tanggalnya. Kalau tanggalnya beli kemarin, kita ganti tanggalnya. Kalau misalkan hari ini, ya hari ini ya. Anggap aja beli hari ini. Beli hari ini, misalkan Ibu beli di Prima Kue atau di mana tadi, kebetulan kita punya data cuma dua supplier aja, Pak Heri sama Cash. Nah, kira-kira dengan Ibu siapa tadi, Bu? Widowati, Pak. Oh, Bu Wido. Nah, Bu Wido, kira-kira kalau misalkan kebetulan saya beli cash, maka kita pilih yang cash ya. Nah, di sini ini ada akun stok tadi. Tadi kan saya bilang karena belum hafal, maka tulis aja bahan. Ya. Bahan di sini ada bahan baku. Kita pilih bahan baku yang dibeli apa Bu? Yang tadi tepung tadi ya? Ya, tepung sama Blue Band. Ya, tepung. Tepung berapa kilo Bu belinya? 10 kilo. 10 kilo. Nah, Ini sesuai nggak, Pak? kenapa? Sesuai nota, Pak. Nggak apa-apa, nanti kalau sesuai nota nggak apa-apa. Ini contoh saja. Oh, Maksudnya semudah inilah kita melakukan entrian. Kalau harganya tidak 11.000 menjadi ganti saja bisa. Oh iya. Sesuai misalkan 10.500 misalkan. Lagi turun. Yang lain, maksudnya kalau tepung lain gitu. Ya, Beda. apa. Terus kebetulan tadi ada beli margarin ya tadi ya. Margarin. Beli 5 kilo misalkan. Ya. Nah, itu setelah itu kita simpan. Ya. Maka satu nota sudah kita jalankan. Ya. Satu nota sudah kita jalankan. 255. Kita lihat kalau kita melakukan pencetakan ulang, maksudnya di samping nota aslinya, kita juga punya
ini penerimaan barangnya, biasanya yang tak share di mana? NKKV itu semacam ini. Jadi saya nerima barang-barangnya teman-teman itu terus tak share ini. Cuman kalau yang UMKM kita ini, barang-barang yang dibeli kan bahan baku, sehingga keluarnya ya tepung, ya telur, ya apa, bukan barang jadi. Itu salah satu caranya melakukan antrian pembelian. Dari sini ada yang perlu ditanyakan? Lanjut, Pak. Lanjut. Sebentar. Informatika yes saja nih. Sebentar. Ya. Pak pelan ya, Pak ya. Agak kecepatan ini dengan. Oh gitu. Yeah. Ini sekarang ya. Kalau ditampil, gini. Share lagi ya. Kalau di tampilan handphone ya, kalau handphone ini harus saya keluarkan dulu ya. Nanti Ibu supaya sama-sama kita jalankan. Ya, ini tampilan handphone. Tolong sama-sama, kalau yang punya 2 device ya, yang punya alat satu lagi, itu di WA group kan sudah ada linknya, itu diklik Bu. Diklik sama-sama, ayo kita coba. Yang sudah bilang sudah ya. Tampilan laptop sama Pak ya? Kenapa? Tampilan sama. Enggak, kalau laptop seperti tadi, yang tak contohkan tadi. Sekarang saya menggunakan tampilan handphone agak kecil gitu. Oh. Saya sudah Pak, laptop. Laptop, oke. Berarti ini saya balik ke laptop aja. Oke, saya balik format laptop aja ya. Tulis demo 123 ya passwordnya ya. Usernya demo_1, di bawahnya demo 123. Yang sudah bilang sudah. Sudah masuk. Ya, oke, masuk. Nah, saya klik juga sudah. Kalau salah berarti ya nggak bisa masuk ya. Terus ini oke saja ya. Oke Bu. Oke. Ya, masuk ke master data. Sudah. Sebentar, yang lain aku dikomplain kecepatan meneh. Yang lain sudah? Sudah Pak. Oke. Di master data ada master stok ya. Ya. Sudah keluar master stoknya? Sudah. Ya. Klik add ya, klik add Bu. Ya. Add. Nya seperti tadi tulis bahan ya. Belum keluar. Pilih yang bahan baku atau ketik langsung 120.0301. Sudah? Sudah. Sudah. Masukkan bahan baku produknya teman-teman supaya nggak tabrakan nomornya. Maka di sini, kalau di sini ada BB, bisa menggunakan huruf yang lain. Terserah huruf apa, pasti nggak tabrakan sama teman-teman. Maksudnya jangan pakai BB 006 dan sebagainya. Terserah kodenya. Pak, mohon diulangi dari awal. Yang dari awal apanya, Bu?
Maksudnya itu kalau dari awal dari laptop ya kelamaan, maksudnya dari yang mana? Enggak. Yang dari password tadi terus ke atas. Bu Enda sudah masuk, bisa masuk di softwarenya? Masih di password, Pak. Terus ini masih Ya, Ibu tulis aja demo kecil semua ya, demo_1 usernya. Terus passwordnya demo123. Oke, siap. Sudah. Sudah masuk Bu Enda? Sudah, Pak. Sudah. Sudah. Terus di oke, masuk di master data. Master stock. Oke, enggak, ini waktunya kan juga terbatas ya, jadi nggak bisa lama-lama. Sudah, Pak, sudah. Nanti akan ada pendampingan untuk yang kesulitan, ya, karena ini secara umum kan kita nggak sama, supaya nanti terpenuhin waktunya, ya. Jadi pada waktu sudah ada yang sampai ke nama stok yang sudah mau dientrikan, selain Mbak, oke. Satuannya sudah diisi, mungkin kalau konveksi ya apa, kain atau meter, oke ya, disesuaikan saja satuannya meter, nanti belinya meteran ya. Harga belinya berapa, walaupun harga beli nanti pada waktu notanya ya, ini deh, kalau notanya nanti itu di entry pembelian, itu di sini langsung walaupun kosong, nanti akan terisi sendiri harga beli terakhirnya berapa. Kalau sudah dilakukan ya, maksudnya dilakukan penyimpanan di tempat saya ini, di laporan ini, saya bisa lihat di sini yang sudah masuk mana. Kok belum ada yang masuk, jadi belum disimpan semua. Nanti kalau ada yang masuk, di layar saya akan terlihat siapa yang sudah masukkan datanya. Ini dari nama stok terus kemana, Pak? Nama stok ke satuan proses, Bu. Satuannya apa nama stoknya? Satuan stok proses ini ya? Sementara kita nggak pakai konversi dulu. Apa ya? Punya aku kok nggak bisa. Nggak bisa, kenapa, Bu? Kok nggak keluar satuannya ya, Pak ya? Apa diisi sendiri ya, Pak ya? Itu. Nggak keluar apa? Pak. Tiba-tiba keluar ya, Pak. Satuan stok ini biji. Ada yang agak kosong. Ayo yang sudah siap disimpan datanya supaya terlihat. Pak, ini tadi tiba-tiba keluar ya, tulisannya periksa sandi Anda. Ya berarti kalau masuk lagi mungkin Ibu diminta password lagi. Passwordnya demo 123. Pak, Ya. ini berarti yang tepung ini tak ganti kain gitu tak, Pak? Oh bukan, Ibu entry sendiri di add tuh, Mbak Lasti. Iya, Pak. Ini loh di add di layar saya ini, tekan tombol add ini loh. Oh. Sudah, Pak. Sudah tersimpan. Bertanto. Sudah tersimpan. Yang Iya, sudah tersimpan punya siapa? Widowati, Pak. Oh ini ada tepung sagu. Tapi ada salah di dalam akunnya ya. Akunnya nggak boleh general begini. Ya ini perhatikan kalau saya sudah salah gini tak ganti ya. Iya. Jadi ini nggak boleh ke general tapi ke bahan baku ya, bahan baku. Oh iya. Boleh, pengkodanya SG boleh, SG 001 boleh. Intinya sagu tadi sudah masuk. Terus ini ada kain ya, AA-01 ini juga boleh ya, meter dan sebagainya. Pak, punya aku tampilannya kayak gitu, Pak.
Ibu pakai laptop atau pakai handphone, Bu? Pakai HP. Nah iya, saya tadi sudah bilang kalau pakai handphone nanti tampilannya kayak gini, Bu ya. Ini Ibu tampilannya kalau pakai handphone. Punya Ibu gini kan tampilannya. Saya gini. Aku bingung. Semua penting. Oh, Tapi tadi kan lebih cenderung ke laptop ya, akhirnya saya pakai laptop. Pak, saya Ya. bahan baku yang apa, Pak? 120 juga. Oh iya Bahan sama baku. 120.0301. 120.03.01 Oh ya. sama, bahan bakunya sama. Kode stok, Ya, Pak. ya, Mbak Lasti bikin sendiri kode stok. Apa Mbak Lasti mau masukkan stok apa sih? Ya kain terus Nah, kain misalkan kain. Tulis aja misalkan KM 01 misalkan. KN-01 boleh. Oh, ini kan sudah ada kainnya Mas Asrul mungkin ini ya. Iya. Kalau cat juga bawahnya nanti cat gitu Pak ya? Nggak usah banyak-banyak Bu, contohnya 112 aja barangnya Ibu yang gitu. ini kan masih demo. Nanti kalau apa namanya masing-masing pribadi ya ininya sendiri-sendiri nggak campuran ini ya masing-masing kan punya private data. Pak, habis harga beli langsung simpan ya, Pak? Wah, itu di sini pembelian ya? Enggak, maksudnya yang di harga beli, betul lah. Yang lain dikosongi aja, simpan dulu. Sementara yang penting bisa melakukan penyimpanan datanya. Berarti stok standar bungkus nggak usah ya, Pak ya? Nggak usah. Nanti belum mengerti nanti penggunaannya. Langsung simpan ya, Pak ya berarti? Ya. Pak, izin tanya, yang tadi itu berarti saya masuk bahan baku, Pak ya? Ya semua masuk bahan baku semua. Ini belum ngomong barang jadi ya, bahan baku semua. Semua akunnya di 120.03.01. Ini ada sudah yang masukkan resleting ya. Kencur, ada yang masukkan kencur ya. Nah, berarti kan sudah paham kan cara beberapa lah, belum tidak langsung semua ya. Maksudnya ini memasukkan data barangnya. Nanti kalau barangnya yang sifatnya nggak berubah-ubah ya sekali tak masukkannya. Yang seringkali nanti adalah transaksinya. Sudah? Cukup? Sementara yang lainnya ngikutin dulu ya. Cukup. Lanjut. Pak Lasti sudah? Ya Pasti. Pak, Sudah. sementara kain satu aja dulu. Ya, cukup ya. Oke. Ya. Berarti beginilah cara memasukkan datanya. Nanti Ibu punya data 20, punya data 100, yaitu dimasukkan masing-masing. Sesuai dengan satuannya, nanti kalau ada konversinya, nanti diajari lagi kalau ada konversinya. Misalkan kain dalam bentuk roll-rollan, sementara pemakaiannya dalam bentuk meter. Belinya kan roll-rollan, nggak 1 meter. Itu bagaimana caranya? Itu nanti ya. Yang penting bisa masukkan di situ. Nah, setelah itu masuk ke transaksi jurnal. Sebentar, Pak. Ya. Berarti ini kita harus hafal, Pak ya, kode ini ya. Enggak, kan ada namanya. Yang dihafalin namanya, bukan kodenya. Bukan kodenya ya. Nanti manggilnya kan namanya. Bisa. Kalau hafal kodenya ya. Kayak tadi kan akun 120.03.01, saya memanggilnya pakai bahan. Nanti tinggal milih saja. Ya, Pak. Ya, masuk di transaksi jurnal. Di sini ada menu pembelian. Ketemu menu pembelian? Ya. Pembelian. Ada pembelian LPB, laporan penerimaan barang UMKM. Ada, Pak. Ya, mestinya di layar saya sama dengan layarnya, kalau sama-sama di laptop ya.
Pembelian ya, Pak. Pembelian LPB, ya pembelian di subnya di bawahnya lagi ada pembelian LPB UMKM. Oke. Kah? Pembelian. Pak Her, Ya, ya Pak Mas. Her, kalau ini satu user barengan nanti nggak itu tak Pak? Barengan entry-nya. Enggak. Apa kan kodenya bahan bakunya tadi beda-beda. Add-nya, pembeliannya. Pembeliannya kita coba satu mereka yang ngentri duluan siapa. Nanti kita lihat sama-sama. Oke. Sudah masuk di pembelian sini? Sudah. Oke, siapa yang sudah tadi? Sudah. Masuk ke pembelian. Ya udah masuk. Oke, ya. Coba satu dulu ya, Mas Asrul, tekan tombol add, Mas. Siap. Sudah. Di situ ada kode supplier, tekan backspace untuk memunculkan namanya, walaupun cuma 2, ya. Kode supplier ya. Nah, anggap aja beli dari Pak Heri. Kodenya berapa, Pak? Loh, ya kok tinggal pilih saja, lihat di layar saya. Tinggal pilih saja. Tulis saja Heri, misalkan nanti kan keluar. Oh iya, Heri ya. Makanya tidak perlu menghafalkan kodenya. Oke, saya coba Heri gitu ya. Oh ya, Heri Porto gitu ya. Terus oke, saya klik. Arahkan klik ke akun stok ya. Arahkan klik ke akun stok. Di bawah itu akun stok garis miring biaya. Yang lain liatin dulu ya di layar saya ya, supaya nanti nggak bersamaan. Akun stok sebelah mana nih Pak? Saya pakai HP soalnya nih Pak. Tak ubah ke HP dulu ya. Bentar. Biar sama, maksudnya biar sama nih ya. Iya, saya pakai HP soalnya Pak. Iya Pak, diganti HP. Ya ini, Iya. soalnya harus ngulangi lagi ini. Demo. Makanya satu-satu ya, salah satu contoh Mas Asrul ini. Salah. Oke, ya layarnya segini kalau di handphone ya. Di atas ini dia garis 3 ini ada menu transaksi jurnal ya. Terus pembelian tadi, pembelian LPB UMKM. Dari sini muncul add ya. Add ya. Kalau ini karena HP yang muncul di sini itu headernya dulu. Mas Asrul masuk di kode supplier ini tulis Heri, nanti akan muncul. Nah ini sudah kan? Sudah. Nah untuk headernya, detailnya itu barang-barangnya tekan tombol kuning. Tombol kuning, oke. Tombol kuning di sini akan biaya. Oh, iya. Tulis bahan misalkan gitu. Bahan. Nah pilih yang 120.03.01. Oke, bahan baku ini berarti. Nah, terus nama stoknya tulis kain. Kain. Kamu akan muncul nanti daftarnya kain di atas. Oh iya, oke. Oke ya. Berarti berapa? Kuantumnya berapa? Kuantitinya berapa kain yang akan dibeli? Kuantiti. Tadi kan saya meter ya, anggapnya 100 meter. Oke, 100. Harga satuannya berapa? Harga satuannya 20.000. 20.000. Sudah. 20.000. Nah, terus itu kan tombol tambah ini, Mas. Tambah, oke. Maksudnya
Mas Asrul itu beli kain tok atau ada yang lain? Atau cukup ini dulu sementara nyobanya? Itu dulu aja, Pak. Oke. Kalau sudah, di sini ada di bawah itu ada tombol simpan, Mas. Iya, oke, sudah. Oke, sudah tersimpan? Sudah. Sudah. Kalau gitu saya kembali, saya nggak usah tak simpan. Masuk. Ini bukan. Coba ulangi lagi, Mas. Ulangi lagi ya. Add dulu ya. Oke. Ya, add. Udah suppliernya. Udah suppliernya Pak Heri ya tadi ya. Ya, itu simpan dulu, Mas. Oh, ini disimpan dulu. Oh, ini disimpan dulu. Tadi Iya, belum coba disimpan soalnya. coba simpan dulu. Oke, sudah. Terus tekan yang kuning. Tekan yang kuning, oke. Akun stok biaya. Iya. Akun stok biaya ini di siapa nih, Pak? Bahan, tulisan bahan, nanti pilih yang 120-03-01. Oke, bahan baku, oke. Terus nama Quantity, stok. nama stoknya kain. Kain. Oke. Terus harganya. Harganya diisi, kuantumnya Pak ya. Ya, kuantumnya 100 tadi. 100 jumlahnya ya. Satuannya meter, harganya udah. Nilainya ini berarti ditambahkan. Terus disimpan. Terus disimpan lagi bawahnya. Oke, Pak. Oke, Pak. Sudah, Pak. Wah. Ini refresh, Pak. Enggak. Bunga monitor. Pak, punya saya nggak bisa disimpan ya, Pak. Iya, Error Pak. terus. Itu kalau bukanya bareng-bareng temporerinya ke refresh, Pak. Kalau misalnya ada yang buka itu dia temporerinya hilang. Mungkin itu ada yang buka kan kayak siapa. Itu, gitu. Soalnya ini satu user, Pak. Temporerinya kan jadi satu semua. Teman-teman yang buka pembelian di close dulu pembeliannya supaya nggak tabrakan. Punya Mas Asrul masih aktif? Aktif, Pak. Tapi add lagi ya? Enggak, maksudnya saya yang mau melakukan di layar sama-sama biar kelihatan yang lain. Oh iya. Jangan posisi digerakkan ya, pembeliannya ya. Oh enggak. Enggak keluar ke menunya, hanya pembeliannya saja. Oke. Ini saya langsung bunga, langsung add ya bunga. Iya. Oke. Aku diktiin bunga. Kodenya diisi, Pak. Iya. Terus langsung ke detailnya. Oh, nggak perlu simpan dulu? Enggak. Oke. Oh, ada yang tabrakan. Iya, tabrakan itu, Pak. Saya pakai laptop dulu ya, biar layarnya lebar ya. Di pembelian ya. Saya lakukan add ya. Ini Heri. Terus akunnya bahan. Ini barangnya kain. Terus quantity-nya 100. Harganya tadi 20.000 ya. Kita simpan. Oke. Ini berhasil kita simpan. Jadi di sini akan ada entrian pembelian kita dari utang ke Pak Heri 2 juta. Jadi ini kalau dicetak semacam ini. Begini Mas Asrul. Iya.
Tapi supplier itu harus diinput dulu Pak ya, sebelumnya Pak ya? Iya, tadi kan saya contohkan, itu kan hanya sekali kalau sudah terdaftar ya sekali toh. Kecuali kita punya supplier baru. Iya, iya. Semua supplier berarti di data ya, masukkan sistem database-nya dulu ya. Ini keluarnya nggak ketok. Mbak Lasti pakai laptop atau pakai handphone? Pakai laptop, Pak. Tapi nggak bisa simpan karena bilangnya tidak boleh sama gitu. Kode stok nggak boleh sama, saya bingung, tak ulang-ulang. Bukan. Nggak boleh nyontoh, Bu Lasti. Coba, sekarang Mbak Lasti yang jalankan ya, teman-teman yang lain melihat dulu, kita walaupun mendengarkan. Mbak Lasti tekan add tombol entry pembelian. Saya batalkan dulu ya Pak ya. Iya, itu dibatalin dulu. Mulai ulang. Ya. Ya. Dulu udah Pak. Terus sambil ngomong, kode suppliernya anggap aja tunai lah. Jangan sama dengan Pak Eri tadi, tunai. Tunai. Nah, sudah. Terus di account stoknya tulis bahan. Pilih yang bahan baku. Begitu bahan kan muncul daftarnya. Iya Pak, sebentar. Kok gak keluar Pak? Tadi keluar terus tuh. Ada stok, tadi tak tulis kain gitu Pak, baru keluar. Ya, kita ngomong sekarang, account stoknya sudah belum? Judulnya, account stoknya sudah, katanya tunai gitu Pak. Tuh, bukan. Kalau account tunai itu suppliernya tadi di atas yang bagian atas itu tunai. Kode suppliernya tunai. Kode suppliernya. Account stoknya apa Pak? Terserah. Sebentar. Account stoknya, kode suppliernya sudah selesai belum? Belum. Account stok dulu Pak. Bahan baku yang bawah. Bukan, yang atas dulu selesaikan dulu. Kode suppliernya sudah diisi belum? Kode supplier. Itu kan di atas tuh ada 3 baris toh, ada 4 baris kan? Sambil dilihat di layar saya kelihatan nggak? Nah, ya sudah diisi. Kalau masih kosong kan gini, terus tak tulis tunai, gitu kan? Mana Pak? Nggak lihat. Ini kan punya sampean, nggak lihat. Posisi di sini toh, kan gini ya, kosong gini kan? Tak klik di kode supplier, klik, terus tak tulis tunai, kan muncul daftarnya. Share screen-nya itu Pak. Screen sama Pak Share screen-nya mati Pak. Oh, alah. sorry. Ulang Pak, ulang batal. Maaf. Oke. Ya Pak ya. Ini dulu. Terus kode supplier. Sudah Pak. Kan master stock ya Pak. Master stock. Pembelian loh ya. Pembelian. Ini loh. Ya, transaksi jurnal, pembelian UMKM. Transaksi jurnal, pembelian UMKM. Klik. Ya, udah. Terus tekan tombol add. Ya. Terus, ini kan kode supplier ada di atas ini, tulis tunai. Oh, ini. Udah, Pak. Terus di bawah itu account stoknya tulis bahan. Pak, tunai dulu terus apa? Sudah dipilih tunainya. Sudah. Terus di bawahnya itu ada tulisan account stock _ biaya. Klik di situ. Tulis bahan. Diklik. Muncul daftarnya?
Iya. Pilih yang 1200301. Sudah? Iya. Kode Sudah. stopnya buka kan? Mbak Lasti mau beli apa? Beli kain. Kain. Tulis kain. Kain yang lurik ya? KK01 itu ya? Nah. Iya. Berapa kuantitinya? Terus satuannya tadi nggak diisi ya? Iya, Harusnya satu gitu aja Pak ya. Satu dulu. Satuannya apa? Satuannya 1 lembar Pak. Oke, tulis 1. Harganya berapa? Sebelah kanan? 100. 100. Ya, Mbak Asi tulis punya Mbak Asi sendiri. Iya Pak. Sudah. Nah, sudah simpan di bawah, Mbak. Simpan. Mungkin lemot mungkin Pak ya. Ini nggak masuk. Iya, apa ini internetnya yang lemot Pak. Dari tadi gini-gini. Kedua. Jadi ini sebenarnya ini sudah masuk ya. Iya. Ya wes Pak, lanjut aja Pak, nanti Ya, kelamaan. ini ya, tak isi lagi ya. Tadi kan di sini bahan ya. Iya Pak. Bahan, terus di tadi ada kain lurik, belinya 1, harganya 100. Ya, tak simpan ya. Ya. Oke, datanya tersimpan. Ini sudah kelihatan kan? Nah, kita lihat ini. Ya, penerimaan barangnya 1 gram. Itu cara entry pembelian. Ada yang perlu ditanyakan? Dua contoh itu tadi Mas Asrul sama Mbak Lasti yang entry. Sudah Pak, jelas. Oke, kalau sudah jelas, balik lagi ke ini saya nggak bisa paste, jadi balik lagi teman-teman ke master stock lagi ya, master stock lagi. Master screen lagi. Master stock ya. Kita mau praktek yang penjualan. Sudah masuk ke master stock? Sudah, tekan tombol add lagi, Mas Asrul. Iya, sudah. Akunnya, kalau ini tulis jadi ya, jadi hasil jadi. Sebentar bacaan ya, jadi 12001. Oh, kebetulan ini pilih yang pusat ya, 1200101. Nanti kita mau praktek kalau titipan bagaimana ya. Pilih yang pusat dulu. Ini Mas Asrul ya yang nyoba ya. Nah, barangnya kodenya bisa jadi kodenya BJ misalkan. BJ-01 atau apa. Barang jadinya apa Mas Asrul? Baju ya? Iya, baju. Ya, tulis saja kodenya sembarang yang seperti yang tadi. Nama stoknya adalah baju apa misalkan. BJ ya. Saya coba BJ ya. Nama stoknya. Iya, sudah, Pak. Nama stok. Satuan proses. Satuan proses. BCS ya, BCS ya. BCS ya. Terus paling bawah harga jual. Harga jual. Berapa harganya? Harga jual satuan ini ya. Misalnya 200.000. Ya, sudah. Simpan. Kalau sudah tersimpan bilang ya. Sudah, Pak. Oke, kita lihat di sini lagi. Baju wear pack ya. Nah, syaratnya kita jual kan kita punya barang, kita juga kalau beli kita punya supplier, kalau jual kita punya customer. Di sini ada receivable atau customer, kebetulan
perlu caranya sama dengan supplier tadi. Mas Asrul coba masuk di master receivable customer. Mas, oke. Add ya. Add. Langsung aja namanya punya customer siapa yang mau Ya. beli baju. Misalnya Pak Krisna gitu ya. Data-datanya nggak usah dilengkapi semuanya, ya contoh saja, Iya, langsung disimpan aja. Yang penting langsung ada aja ya. kodenya. Langsung. Kodenya ini sudah langsung ini Pak. Kode Nggak apa-apa, itu di counter soalnya. Oh, berarti udah pakai ini aja ya? Ya. Oke. Sudah Pak. Oke, kalau sudah kita lihat, nah ini ada Pak Krisna ya. Nah, jadi kita punya barangnya tadi, apa tadi Mas? Baju wearpack. Baju dan nanti kita jual ke Pak Krisna. Yeah. Sekarang kita masuk di menu transaksi jurnal, penjualan. Transaksi jurnal, penjualan. Penjualan yang UMKM. Iya. Sudah, tekan tombol add. Sudah, tekan add. Nah, di sini ada nama customer. Lah, nama customer tulis saja Krisna. Nanti kan akan keluar. Pak Krisna gitu ya. Oh ya ini. Udah. Oke. Terus barangnya tadi baju. Barangnya ini kan keluar. Ini, Pak? Di nama barang? Nama barang. Ini pakai anu ya? Handphone ya? Iya, pakai HP, Pak. Kayak tadi. Gini. Oke. Ini kalau saya ganti ke handphone, saya harus keluar lagi. Coba Pak Anu aja, Pak Her aja yang. Oke. Ya, oke. Ya, di sini saya tulis Krisna. Ya. Terus di sini kita tulis baju ya. Di sini ada baju harga 200.000. Berapa yang dijual, Mas? 10 lah. 10 lah. Oke. Sama dengan nulis nota biasa, terus kita simpan. Ya, sudah. Dari sini kita bisa mencetak ya, mau model stroke yang printer kecil atau ini ada yang tahu nggak, tim GL ada yang tahu nggak supaya saya bisa keluar lihat ini atau di ini ya. Kenapa, Pak? Nutupnya gimana nggak kelihatan? Ini loh, tab-tabnya kan nggak kelihatan. Kelihatan kok Pak di sini. Oh gitu. Biasanya kok ketutupan atasnya ini. Oh nggak kelihatan kok Pak. Kalau tak close, nutup. Iya, nutup Pak. Kelihatan nutup semua? Pak. Nutup semua. Loh lah, saya mau ganti tabnya gimana? Oh, klik penjualan coba. Di mini size coba ya. Pak. Ini. Size. Bu, di bukan sebelahnya. Pak, sebelahnya. Yang mana sekarang? Yang sebelahnya close itu loh Pak. Pak. Biar data. WA-nya juga tak betul. Ya. Ini yang pertama kalau kita mau stroke, tapi kalau kita model yang mungkin perusahaan dan sebagainya yang tidak seperti di minimarket, maka kita bisa menggunakan semacam ini ya, formnya. Ini bisa menyesuaikan lah dengan logo masing-masing dan sebagainya. Apakah kita mau pakai continuous form ataukah kita mau pakai model berbagai macam model ya bisa dilakukan. Itu yang saya nggak bisa close lagi. Ini toh, Mei ya. Oh, kayak ini aja, lebih kecil.
kelihatan. Nggak nutupi itu. Jadi itu caranya untuk entry penjualan. Seperti tadi. Jadi sama dengan dilakukan proses-proses yang kita nulis manual caranya. Maksudnya di sini itu kita tinggal memasukkan customer-nya siapa dan barang yang kita jual apa. Dari sini ada yang perlu ditanyakan? Pasti yang lain kecepatan bilangnya gitu. Ya. Pak, mohon maaf saya mau bertanya ya, mewakili ibu saya. Saya mau tanya untuk di master data, itu tadi kan ada master stock ya. Itu perbedaannya master stock yang di kita kelola atau master stock yang kita jual itu? Ditentukan dari akunnya sini, Bu. Ya. Di akun ini ada gini, ya. Ada ketentuannya, klasifikasinya ya, klasifikasinya di dalam penentuan akun ya. Kalau 01 itu barang jadi, berarti barang jadi itu relatif untuk dijual. Tapi kalau bahan baku 03 itu untuk kita beli. Di sini ada proses 12002. Bahan-bahan yang kita beli itu biasanya lewat sini dulu. Misalkan, kan nggak mungkin Mas Asrul tadi beli kain, bisa jual baju tanpa proses. Pasti dia akan melakukan processing di sini. Itu nanti menyangkut proses produksinya. Sebelum saya ngomong proses produksi, itu terlalu berat kalau di pertemuan pertama. Jadi saya mencontohkan bahwa yang kita beli adalah bahan baku dan kita jual adalah barang jadi. Proses di tengah nanti saja. Iya, Pak. Bagaimana, ya, terima Bu? kasih. Paham. Jadi ini satu sistem yang dikendalikan oleh akun. Nah, di sini ada lagi sebelum saya ke NKKP ya. Ada akun ini. Ada lagi? Kalau enggak saya lanjutkan ke titipan ya. Pak tanya, Pak. Oke, Sebentar, silakan. tanya dulu, Pak. Jadi yang barusan ini yang megang dia akuntan atau admin, Mbak? Admin. Admin ya berarti ya. Nanti desainnya dari saya, desain accounting besarnya. Makanya tugasnya tadi intinya diedukasi, dilatih, caranya ngentri begini sesuai dengan dokumen-dokumen sumbernya tadi. Nanti prosesnya, wes nggak perlu mikir dulu, nanti itu dikendalikan oleh sistemnya. Misalkan Mas Asrul tadi kan jual baju ya, jual baju kan ada pola-pola pemotongannya dan sebagainya. Itu namanya sudah costing. Di GL ini menggunakan proses costing. Jadi setiap terjadi perubahan bentuk, maka nilainya ikut di sana. Sehingga nanti barang jadi bajunya itu HPP-nya berapa, itu bisa kita lihat. Ya, kalau seperti itu kan nggak ya. Makanya kalau yang mengendalikan usernya itu adalah anak minimal adalah SMK akuntansi, dia paham dengan itu karena itu bidangnya. Saya tinggal memberikan edukasi apa yang harus dilakukan. Itu bedanya di situ. Sementara proses pembentukannya, proses-proses yang rumit itu relatif dikendalikan oleh sistemnya. Jadi lebih banyak tugasnya adalah entry yang benar dan entry tepat waktu. Itu yang harus dilakukan. Jangan beli hari ini baru di entry akhir bulan. Wah itu bakalan nggak, sistemnya nggak jalan. Nah, itu. Iya. Lanjut, Pak. Nah, sekarang teman-teman yang misalkan itu tadi kan sudah ada barang jadi ya. Barang jadinya tadi punya siapa ya? Jangan baju lah, yang lain. Nggak ada. Mbak Wido, barangnya apa? Pak. Ya, barang jadinya apa sampean? Semprit. Oke, ya saya masukkan ya, lihat di layar ya.
Saya punya toko pusat itu toko punya kita sendiri, semprit misalkan saya pakai ST ya, 01. ST, tak namanya semprit ya, walaupun macam-macam tapi intinya sederhananya semprit ya. Semprit ini satuan prosesnya please ya Mbak ya. Ya Pak. Harga jualnya berapa Mbak? 13.000 Pak. 13.000. Nah, itu harga reseller atau harga jual? Harga reseller. Harga jual kalau beli jual sendiri berapa? Oh kalau saya jual sendiri, iya betul itu harga saya sendiri. Nah, terus kalau reseller? Reseller 9.000, 10.000? 10.000. 11 Oke. Pak. Oke, karena ini rumahnya akunnya tadi di pusat, ini harga jual sendiri ya. Nah. Sementara kode di mana namanya tadi? ST01. Saya mau nitip ke NK, kebetulan kodenya berbeda, rumahnya gudangnya di NKKP sana. Tapi kodenya sama, barangnya sama. Ya, ini juga semprit. Kita masukkan di sini. Ya. Semprit, tapi karena dia reseller, maka di sini harganya adalah 10.000. Saya simpan ya. Ini dari master stoknya dulu ya. Jadi kita punya 2 barang nantinya di pusat produksi kita dan di tokonya milik orang lain. Maka saya melakukannya melalui proses produksi di sini yang namanya pindah gudang ya. Barangkali kita kan banyak konsinyasi ya, titipan-titipan ya. Saya contohkan di sini add ya. Transaksinya sekarang, transaksinya ini di sini ada akun tujuan. Akun tujuan itu seperti tadi kita mau tujuannya kemana sih pindah gudangnya? Oh ke NKKP, kita mau nitip di NKKP. Pilih aja NKKP. Nanti kalau di sini ada asik atau di toko-toko yang lain ya kita nambahin aja 03, 04, 05 itu di akunnya ya. Nah, di sini kan untuk ngirim ke NKKP itu diambilkan dari toko pusat kan, maka kita ngomong pusat ya. Maka saya ngambil dari toko pusat. Apa tadi semprit? Semprit. Berapa Mbak Wido titipannya? 10 Pak. 10. Nah, kita simpan bahwa kita titip ke NKKP 10. Nantinya yang biasanya ini tentunya kalau kita punya print ya, kita bisa melakukan pencetakan seperti halnya Ibu mencetak di kertas nota kan titipan. Nah, ini titipan konsinyasi ya kepada NKKP. Bukan barang ini nanti nomor 3 sini. Ya ini barangnya semprit, kuantitinya 10, harganya 10.000. Jelas di sini? Saya tambahkan, kenapa kok beda? Bapak Ibu sebenarnya kalau dari sisi akuntansi tidak bisa ngeklaim titipan itu sebagai penjualan. Itu belum terjual. Itu adalah barang kita, aset kita, stok kita yang ditaruh di tempat orang lain. Nantinya kalau di NKKP terjual, baru kita membuat penjualan. Ya. Bingung? Halo? Ada yang bingung nggak? Terus aja, Pak. Terus ya? Nanti gampang Oke. tanya. Oke, nah sekarang ternyata saya lanjut penjualannya, tak ulang lagi penjualan, khususnya semprit. Nah, saya melakukan semprit ini ternyata laku di mana? NKKP semprit. Ini yang bisa kita klaim laku 5 atau biar nggak sama. Nah, NKKP jual sama dengan kita jual ke orang lain 13.000. Kita simpan. Nah,
ini sudah dilakukan penjualan, ya, penjualan, ya ini, ya penjualan 6 semprit ya. Nah, kita bisa melihat stoknya di NKKV ya, di laporan ini ada muncul laporan stok ya, satu stok NK, tulis NK ya. Nah, ini ada NK. Barangnya semprit. Kita lihat kartunya. Ya. Penjualannya kok nggak ada. Tidak. Waktu tadi pindah gudang itu kita apa? Kita klik berapa jumlahnya gitu, Pak? Yang kita pindah ke NK. Iya dong, kita titip berapa? Oh. Sesuai dengan titipannya berapa. Kartunya enggak. Tanggal sama. Ya, nanti kartunya nanti dicek lagi ya. Jadi kita bisa melakukan kontrol terhadap aktivitas yang kita lakukan. Jadi kembali lagi, saya menyampaikan bahwasanya untuk melakukan aktivitas penjualan yang dibutuhkan adalah barang jadi yang kita daftarkan lewat master stock ini. Sama, bahan baku juga master stock, yang membedakan adalah akun ini ya. 12001, maksudnya itu 01 itu barang jadi, tapi kalau 03 itu barang dalam baku, bahan baku. Ya. Nanti kalau ada untuk proses-proses produksi barang setengah jadi melalui banyak proses, contohnya melalui banyak proses itu begini ya. Misalkan saya membuat roti selai ya. Saya kan harus buat selainya dulu. Selai itu dibuat dari apa? Dari nanas, dari gula, diproses dan sebagainya. Setelah itu saya buat adonan yang nanti tak isi dengan selai. Berarti kan prosesnya 2 kali. Yang pertama adalah membuat selainya, yang kedua membuat rotinya yang selainya dimasukkan ke sana. Nah, itu nanti di dalam accounting namanya proses costing. Supaya satu roti selai itu nilainya berapa, baik itu rotinya maupun selainya tadi. Begitu. Ini khususnya untuk manufaktur ya, lain dengan Mbak Lasti yang kalau dia memproduksi kain ya, baju lukis itu, baju lukis itu kan seni ya, mau dijual berapa selama laku ya sah-sah saja. Karena yang dijual bukan dari bahan bakunya, tetapi dari kreativitas seninya. Bagaimana? Ada yang perlu ditanyakan? Karena agenda utamanya adalah bagaimana kita bisa melakukan entry data pembelian dan penjualan melalui alat GL. Biasanya software yang POS itu hanya penjualan saja. Dia pembeliannya nggak diikutkan. Sehingga dia bisa monitor omsetnya. Bisa monitor omsetnya kayak gini. Dia tadi yang kita lakukan aktivitas, oh omsetnya berapa tadi 2 juta karena Mas Asul tadi kan jual baju ya. Dia akan bisa monitor dashboard-dashboardnya. Tentunya banyak informasi-informasi yang lain yang bisa kita lakukan. Contoh ya. Ini saya ganti ke, saya ganti ke
Wah, saya nggak bisa pakai ini. Saya pakai password saya dulu. Yang pertama adalah kalau kita sebagai manajemen, jadi kayak Mas Asrul, Pak Eri itu nggak perlu detail-detail gini, baca saja trennya penjualannya bagaimana, harus melakukan apa aja dan sebagainya. Ini yang bisa melakukan bantuan di dalam kita supaya bisa mengikuti bisnis strategisnya bagaimana. Ya. Jadi bukan mikir hal-hal yang bersifat administratif, tetapi yang strategis saja. Terus yang kedua adalah nanti kita bisa menghasilkan sebuah laporan-laporan, misalkan sekarang contohnya tadi kan pembelian kan, saya bisa membuat laporan pembelian, misalkan pembelian per produk ya. 1 bulan ini itu saya beli bahan apa aja ya, itu bisa kita lihat di sini ya, bahwa 1 bulan 9 ini saya beli kacang, saya beli botol, saya beli tepung, saya beli telur dan sebagainya. Itu bisa kita lakukan. Begitu juga kalau kita kepingin informasi yang lebih detail lagi, enggak, saya kepingin tahu dari toko A itu aku beli apa aja, misalkan nih pembelian per supplier, per produk per supplier, berarti saya kebetulan beli di namanya Tarunajaya ya, tokonya namanya Tarunajaya. Beli apa aja saya beli di Tarunajaya. Nah, di toko botol daun plastik ini saya beli botol. Ya, itu bisa kita lakukan. Misalkan kita tadi di Tarunajaya ya, Tarunajaya. Tapi karena mungkin bulan 9 saya nggak beli di sana, saya mundurkan aja ya. Dari bulan Juli ini kira-kira saya beli apa aja. Oh, beli ini loh, saya beli tepung sama gula halus. Jadi kita bisa melakukan evaluasi-evaluasi, analisa-analisa, apalagi kalau terjadi peningkatan harga. Itu informasi pembelian. Begitu juga kalau kita melakukan informasi penjualan ya. Informasi penjualan, misalkan kita dari nota ini ya. Bulan 9 ini kita jual kepada siapa saja sih? Ini loh. Ternyata saya jual kepada Bapak ini nilainya segini. Omsetnya berapa? Oh, omsetnya 3.400.000. Ya, ini adalah informasi yang bisa kita hasilkan. Oh, siapa saja yang beli. Maksudnya siapa aja beli ini nanti kalau kita melihatnya di dalam laporan ini ternyata ada customer ini kok lama nggak beli ya kita kontak. Maka di sini ada kelengkapan datanya, nomor handphonenya dan sebagainya. Jika mau beli lagi atau enggak, kita perlu ingatkan lagi dengan data-data tersebut. Itu dari sisi laporan penjualan. Tentunya masih banyak hal-hal yang informasi-informasi yang lain. Nah, kalau kita sudah punya informasi, tadi kan saya tunjukkan stok ya, stok. Barang jadi kacang kandruk pusat. Di sini kita lihat pada saat produksi ya, ini ada produksi 25, terus itu terjual di sini, terjual di sini, terjual di sini, sebagainya. Terus tanggal 5 produksi lagi, jual lagi, dan sebagainya. Itu bisa kita lihat. Kita punya kartunya. Dan ini kan nggak perlu, yang dientrikan tadi kan cuma pembelian dan penjualan, tapi kita bisa menghasilkan laporan-laporan yang lain yang bisa kita dapatkan. Kalau manual kan harus nyari-nyari banyak. Kalau ini kan satu sumber, yang dientrikan itu nanti akan nge-link ke tempat-tempatnya masing-masing yang kita perlukan. Kira-kira gitu ya penjelasannya.
Dan ini kalau sudah jam 9, maka saya langsung loncat aja. Kira-kira kalau sudah dapat ini, apa sih yang kita dapatkan? Laporan keuangan kan tujuannya. Tujuannya kita nanti bikin laporan keuangan. Maka kita harus punya namanya neraca dan laba rugi. Ini loh, neraca namanya neraca. Kalau yang belum pernah lihat neraca, ini loh, salah satu contoh neracanya. Duitnya berapa kasnya, berapa di banknya, berapa di persediaannya, aktifanya tetapnya berapa. Itu semua karena dimodali sendiri, nggak punya utang, maka ini adalah modalnya. Cara bacanya begitu. Apa itu neraca? Neraca adalah aset kita ditambah aset kita adalah hutang ditambah modal. Itu neraca. Sehingga kalau misalkan Mas Asrul ini mau investasi ke tempat yang baru, apakah uangnya cukup? Apakah tidak mengganggu cash flow? Itu bisa dibaca dari laporan-laporan ini. Begitu juga laba ruginya. Ya. Apakah teman-teman selama ini kan lebih banyak menggunakan standar ya? Maksudnya itu dihitung Excel, dihitung manual, tapi itu HPP itu sama ini. Padahal itu harganya bergerak-gerak terus. Nah kalau pakai proses di komputasi begini, kita menggunakan di GL Plus menggunakan namanya moving average dalam 1 bulan. Jadi rata-rata dalam 1 bulan. Sehingga kita bisa mendapatkan HPP semacam itu. Ya. Dari 3,4 itu HPP-nya setelah dihitung melalui proses-proses produksi tadi sebanyak 2,1 sehingga punya untung kotor 1,3. Apakah ini untung kita milik kita sendiri? Enggak, ini masih kotor. Kita harus masih bayar gaji, upahnya, bayar telepon internetnya, bayar bensinnya, sehingga apalagi ada penyusutan apa namanya mesin-mesin alat itu, sehingga untungnya cuma berapa? Untungnya cuma 110. Biasanya kan kita omset 3,4 ini kira-kira uang kita 1,5 juta nih separuhnya, padahal nggak begitu. Nah, untuk posisi-posisi inilah perlu dilakukan pendampingan supaya bisa memahami apa namanya laporan keuangan, bagaimana membacanya, uangnya kemana, dan sebagainya. Begitu Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, ayo aku jawab dari pertanyaan aja. Silakan. Pak close ya. Ada yang perlu disampaikan? Pak mau bertanya Pak. Tadi kan Bapaknya bilang ada laba rugi. Nanti ke depannya itu apa bisa memonitoring stok retur ya Pak ya? Yes, retur itu termasuk salah satu transaksi. Jadi kalau misalkan kita tadi ada 2, yang pertama kan kita kebanyakan nitip kan tadi, ya. Tadi kan saya tunjukkan kita nitip di NKKP. Nitip 10, laku 5 atau laku 6 tadi, habis itu kadaluarsa, maka diretur 4 itu. Nah, terus habis diretur mau dikemanakan? Apakah bisa direproses? Kalau tidak ya terbuang kan sebagai kerugian. Punya Ibu barangnya bagaimana? Kalau setelah diretur diapain? Berarti nanti itu juga harus dibuatkan kode akun lagi ya kalau masuk retur ya. Kode apa? Kalau misalkan ada barang retur terus tidak bisa didaur ulang lagi ya Pak ya. Proses retur itu harus dibuatkan kode akun lagi ya. Bukan. Jadi tadi kan kita menggunakan pindah dari pusat ke NK. Dari situ paham ya? Paham. Kalau retur berarti dari NK ke gudang pusat. Tinggal di minus saja boleh. Oh, kan sama. Itu masuk pembelian ya, masuk invoice kayak tapi minus ya? Bukan, Bu. Kalau tadi melalui pindah gudang, maka harus melalui pindah gudang juga. Alatnya sama. Pada waktu kita nitip melalui alat apa, pada waktu diretur ya alat itu cuma di minus saja. Oh iya, paham. Terima kasih. Itu dari sisi kalau ada retur. Kan kita nggak nanyain barang diretur mau diapain, nah itu nantilah. Intinya administrasinya menggunakan alat yang sama cuma di minus gitu aja.
Ya Pak, terima kasih. Ada lagi yang lain? Nah, saya lanjut ya. Tapi nggak pakai slide ya. Mbak Airus mau ngomong? Nggak ya. Ini tata cara di dalam mentoring GL bagaimana? Ya. Khususnya ya, ini kan ada 16 dikurangi tim saya 4, berarti ada 11 ya. Ada 11 atau mungkin masih ada, sedang ada. Berarti ya katakanlah 10 lah ya. Oh Pak Adil. Katakanlah ada 10 misalkan ya. Bagi mereka atau bagi teman-teman yang datanya itu punya data sejarah dari bulan 7, 8, 9. Loh, kenapa kok bulan 7 setengah tahun ya maksudnya ya? Dipotong itu setengah tahun. Maka itu akan mendapatkan prioritas pendampingan lebih awal. Lebih dulu maksudnya gitu. Karena kesiapan datanya lebih dulu. Bukan berarti yang nggak siap datanya atau baru mendengar ini terus nggak dapat pendampingan, tetap dapat. Tapi tolong siapkan datanya bulan ini untuk diperbaiki. Data-data hariannya disimpan, sehingga nanti di bulan berikutnya itu bisa dientrekan, bisa dilakukan pendampingan. Nah, bagaimana teknis kita di dalam mentoring? Kita akan melakukan pertemuan semacam ini, itu 1 minggu sekali untuk grup semacam ini. Berarti kalau 1 bulan ada 4 kali pertemuan semacam ini, dan itu bisa diikuti semua yang tergabung di sini. Walaupun tidak termasuk yang di mentoring di awal. Tujuannya apa? Ayo misalkan di antara, tadi ada berapa? 5 orang katakanlah ya, 5 orang yang sudah siap datanya dari bulan Juli tadi. Maka data itu kita sajikan bersama-sama untuk belajar apakah datanya yang sudah terentry, bagaimana membacanya, bagaimana mengolahnya, itu sebagai data real yang kita pelajari. Nah, walaupun pertemuannya itu 1 minggu sekali, tetapi ada ada mentoring, seminggu 2 kali ya. Jadi nanti Bapak Ibu yang berminat melanjutkan dengan data yang tadi saya sampaikan, kesiapan data di bulan Juli, Agustus, September tadi, itu bisa melakukan proses mentoring seminggu 2 kali supaya tercapai dalam 1 bulan betul-betul terlihat hasilnya. Walaupun saya janjikan di dalam grup itu 3 bulan jadi laporan keuangan, tapi kan kita ngentri mundur ini. Yang dientri adalah data sejarah, maka mudah-mudahan dengan 4 kali pertemuan grup besar dan 2 kali pertemuan mentoring secara privat, secara UMKM, masing-masing UMKM itu, mudah-mudahan teman-teman ada yang menghasilkan laporan keuangan yang bisa dilihat bersama secara, bukan secara, oh omsetnya kelihatan, enggak, maksudnya bahwa progresnya kelihatan. Bahwa yang selama ini hanya mungkin punya cash flow saja, hanya mencatat debit kredit saja, tapi terus bisa menghasilkan laporan laba rugi semacam di Kacangkuk tadi. Jelas aturan mainnya? Jelas. Oke. Siapa yang ada? Silakan. Mbak Dewi? Enggak. Kalau kayak contoh laporan yang saya kirimkan tadi itu loh Pak, kan cuma debit kredit aja. Terus saya ada labanya ya. Itu cuma
kasaran berarti ya Pak ya, masih belum detailnya ada penyusutan apa untuk bayar. Ya Mbak Dewi, kalau itu masih jauh Mbak. Iya. Nggih. Bukan berarti tidak bisa dibenahin. Makanya butuh mentoring untuk dibenahin. Tentunya kan Mbak Dewi akan ditanyain, Mbak, pengeluaran bulan ini apa aja, untuk apa aja. Nah, itu nyelupnya pakai apa? Pakai alat kimia, misalkan alat natural, misalkan apa. Tapi kan itu ada biaya-biaya yang mungkin belum terhitung. Nah, itu mungkin kalau Mbak Dewi kamu sendiri nggak fokus. Tapi kalau ada pendampingan, saya kira kok bisa diarahkan gitu, maksudnya pendampingan. Bisa diarahkan sehingga datanya bisa lebih baik dan laporannya bisa dibaca dengan lebih baik. Oke. Oke, siap. Kalau di laba kotor toh, memang kelihatan, oh untungnya besar apa kotor, pasti ada biaya-biaya yang tidak kita tulis. Ya. Iya. Kalau tadi dibilang ada penyusutan, nah, beli motornya itu kalau hasil daripada proses jualan usaha, ya dibebani dong, bukan yang beli pribadi kok. Nah, itu nanti akan kita mentoring untuk bisa lebih baik. Iya Pak. Tapi kalau Mbak Dewi tadi kan sudah cepat mencatat, hanya faktornya pandemi saja, memang nggak ada order ya, nggak ada catatan. Catatannya kosong Pak, kenapa kosong? Lah memang nggak ada order, nggak ada produksi, ya sudah. Libur panjang, gitu. Oke. Ya, oke, yang lain silakan, ada yang masukkan lagi? Apa? Pak, buku jurnal neraca bisa open mic? Siapa? Mbak Tuti atau Mas Toto? Mbak Tuti, ayo. Pak, buku jurnal neraca, nota jual beli dan lain-lain yang dibutuhkan penjual biar terbiasa nggak campur dengan penjual. Maksudnya gimana nih? Ngomong aja. Ayo Mas Toto bisa mewakili Mbak Tuti? Enggak. Apalagi, nah, saya tanya ya, yang punya kesiapan datanya siapa aja? Jangan diam semua, nanti. Saya Pak. Siapa tuh? Mbak Dewi? Iya. Oke. Oh, tadi saya mengalokasikan waktunya ya, untuk semacam ini ada 1 minggu sekali ya, itu dilakukan proses semacam ini dan kita bisa yang belum datanya belum lengkap bisa terpacu ikut, oh ternyata ada ya, bisa ya menghasilkan laporan keuangan ya, itu supaya ikut teman-temannya. Yang kedua, kalau nanti di dalam proses-proses yang ada itu butuh pertanyaan dan sebagainya, progresnya bagaimana, itu tentunya akan saya minta ngomong lah, supaya didengar yang lain. Yang ngomong nggak hanya saya tok, misalnya gitu. Itu yang prosesnya. Walaupun untuk ketemu 1 minggu dengan 1 minggu yang lain, itu perlu seperti tadi, mentoring, ada 2 kali mentoring. Atau mungkin kalau WA-an ya bisa saja, dan sebagainya. Dan karena ini biasanya, mohon maaf, gratis itu tidak punya komitmen untuk kejelasan lebih lanjut. Oleh karena itu, nanti yang sanggup untuk menyelesaikan sampai dengan laporan keuangan dengan data-data yang ada itu saya minta sebuah surat komitmen. Nanti akan saya share di grup ya. Yang lanjut untuk serius menghasilkan laporan keuangan, tolong tanda tangani dulu surat komitmennya. Baru bisa dilakukan proses mentoring baik oleh saya maupun oleh tim saya. Yap.
Jangan sampai saya yang sudah mengalokasikan waktu itu ternyata ibu nggak serius atau bapak nggak serius. Ya sama-sama, ayo berjuang bersama smart community untuk usaha masing-masing. Bahwasanya hasil yang akan kita peroleh ini bermanfaat untuk kita semua. Ya, sambil tak share surat komitmennya kayak apa. Tak share di share screen aja dulu ya, sebentar ya. Semacam ini ya, surat komitmennya ya. Jadi yang mau lanjut dengan mentoring GL++, maka ibu namanya siapa, nama usahanya apa, WA-nya berapa. Nah, poinnya ini ya. Sudah tersedia data sumber pembukuan. Sumber pembukuan itu seperti tadi, LPB, laporan penerimaan barang, nota-nota pembelian, nota penjualan, ataupun transaksi uang ya, uang keluar masuk. Minimal, ya kalau bisa sampai bulan Juli, minimal 2 bulan sebelum tanda tangan ini. Kalau sekarang Oktober berarti ada Agustus September. Ya, supaya kita bisa bandingkan laporan keuangannya Agustus September itu posisinya bagaimana. Yang kedua, bersedia disiplin mengikuti menjalankan kegiatan program mentoring GL++, membuat laporan keuangan usaha dari awal hingga terciptanya laporan keuangan usaha. Dan yang ketiga, bersedia kerjasama dengan baik dan komunikatif untuk terciptanya laporan keuangan. Ya, Ibu nanti tanda tangan posisi ini dan dikirimkan ke saya lagi. Jadi ini bukan sebuah aktivitas yang terus sederhana dan main-main, sehingga saya butuh komitmen untuk sama-sama memperjuangkan laporan keuangan lembaga atau usaha Bapak Ibu sekalian. Silakan kalau mau dikomentari. Waktunya tinggal 10 menit lagi. 9.30 Zoom-nya berhenti. Dikirim online lewat WA juga ya Pak? Iya, nanti tak taruh di grup ini. Sekarang juga bisa tak taruh itu, benar ya. Okay. Saya di grup isinya aja. Kok tidak ada yang tanya, misalkan, kalau saya melanggar bagaimana, ya nggak ada sanksi apapun, komunitas. Komunitas ya, Bapak nggak kepingin aja berarti punya laporan keuangan. Kalau nggak punya laporan, usahanya mau maju bagaimana, ya itu kan dipertanyakan. Jadi itu komitmen itu sebenarnya untuk diri kita sendiri, supaya kita mencapai impian. Ya, saya share sudah. Oke, surat komitmennya di grup sudah saya share ya. Oke, masih 10 menit lagi, mungkin Pak Dwiko bisa menyampaikan sesuatu yang sebelum kita akhiri, Pak. Udah masih ada. Mas Asrul, bagaimana? Saya izin aja Pak, nyimak dulu. Soalnya saya nggak siap. Ya seperti yang saya bilang, saya masih belum siap untuk ininya, untuk segala macamnya itu ya. Mungkin ya 1-2 bulan lagi lah mungkin bisa saya siapkan. Tapi kalau sekarang yang kemarin belum siap saya. Tapi yang penting saya tahu ya, sementing tahu istilahnya tadi yang dipaparkan Pak Dwi itu, saya sedikit banyak punya gambaran gitu loh. Oh, seperti itu aninya gitu ya, prosesnya dan outputnya gitu ya. Ya menarik. Saya butuh.
saya sampaikan ya, ada momen di dalam saya kalau mendampingi sebuah perusahaan. Ini adalah momen yang tepat karena menyangkut akhir tahun, tinggal 2 bulan. Jadi itu betul-betul bisa data kita bagaimana. Ujungnya bukan di 2 bulan ini, tapi di tahun 2022. Supaya apa yang dihasilkan di 2 bulan terakhir itu bisa dievaluasi dan disempurnakan di tahun 2022, khususnya mulai Januari. Jadi kita nanti tidak hanya memiliki laporan keuangan bulanan tahun 2022, tapi laporan tahun 2022 secara penuh 1 tahun. Dan itu akan banyak manfaatnya. Iya. So kalau kita ngomong tentang mungkin ada kesiapan eksternal masalah perpajakan, walaupun aturannya sudah berubah lagi. Ya kira-kira gitu. Iya, siap. Pak Heri, monitor. Ya. Pak Trino, ada yang perlu disampaikan? Ya, ada juga. Oke, Pak Dwiko, kayaknya kan masih sudah layak-layak. Ya Pak, saya kira waktunya tinggal 7 menit lagi. Saya kira mungkin. Maaf Pak. 7 menit lagi. Saya kira mau kita akhiri. Mungkin Pak Dwiko mau menyampaikan terakhir. Sudah, nggak perlu ya. Oke. Kalau yang lain nggak ada, saya kira nanti kita bisa lanjutkan diskusinya lewat grup ya. Kita diskusinya lewat grup, terus apa aja yang perlu kita siapkan, dan sekali lagi, kalau tadi ada pemilihan-pemilihan siapa yang siap dan tidak siap dan sebagainya, itu hanya untuk siapa yang bisa didahulukan mempercepat. Kan nggak mungkin kalau semua banyak ini, tim saya juga nggak bisa langsung fokus untuk sebanyak ini, sehingga ada filtering yang memungkinkan datanya sudah siap, itu yang kita dulukan, dan kita bisa monitor semua dari teman-teman di sini, apakah program mentoring KL Coach FIJ ini membawa manfaat. Begitu. Terima kasih. Saya kira tidak perlu nunggu sampai 5 menit lagi. Kalau nggak ada yang tanya, kita akhiri. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses semuanya. Ya, Pak Dwiko. Terima kasih Pak Dwiko. Terima kasih Pak Dwiko. Ribet laporan ini. Izin. Loh, kok belum keluar? Ayo Mas Seto. Endi akuntan singitan aja dikon ngomong nggak kelem ngomong. Kak metu suara nih Mas. Pak, mau Ya. tanya Pak. Monggo. Kan ini belum ada produksi untuk yang kain-kain, tapi ada stok ini apa Pak? Stok kain, stok bahan sudah jadi, masih bahan mentah, jadi semua masih stok gimana Pak? Ya itu namanya bagian dari neraca, ya stoknya nanti dimasukkan, stok awal. Pasti mau start cut off-nya di bulan berapa? Misalkan bulan 7 atau mungkin baru 1 bulan kemarin, hasil stok of 6 itu dimasukkan di neraca. Ya, itu stok yang sudah 2 tahun ya Pak?
Lah iya. Stok 2 tahun berarti dimasukkan yang 2 tahun yang lalu. Ya, terserah Mbak Lasti yang tahu, maksudnya itu apakah itu dianggap sebagai aset perusahaan. Kalau saya akhirnya membaca laporan tersebut, tuh ini stok mati kok disimpan terus itu ya. Ya Mbak Lasti tak tegur toh. Coba ini asetmu itu nggak segera dilego, dijual lebih murah kayak lebih cepat supaya cepat ganti duit kayak dan sebagainya. Apa yang harus dilakukan untuk bisa apakah promo, diskon dan sebagainya sehingga itu berputar barangnya lah. Itu fungsinya laporan keuangan salah satunya loh stok mandek kok diopain ya misalkan. Tapi Mbak Lasti kan bisa argumen, enggak Pak, ini bla bla bla, ini aset penting dan sebagainya ya. Ya itu nanti akan terjadi diskusi kan. Nah, Mbak Lasti mau pegang uang atau pegang barang mati? Iya. Enggak, maksudnya kalau kita baca laporan keuangannya nanti itu kan kelihatan toh, Mbak, itu loh, aku nggak ngerti barangmu, aku nggak ngerti usahamu, moco iki lho ero, barangmu itu loh Kak bergerak. Misalkan gitu. Makanya tadi kayak tadi ya, yang kue tadi itu. Bagaimana kalau retur? Ya, pertanyaan saya lah, returmu itu sama dengan ditanya Mbak Tuti kapan hari. Pak kalau retur bagaimana? Kalau saya sebelum kadaluarsa sudah tak ambil duluan, tak tuker yang baru. Terus apa? Kalau memungkinkan masih direproses ya direproses. Apakah itu disumbangkan? Apakah itu jual murah dan sebagainya? Ini memungkinkan. Itu apa? Policy-nya dengan data itu apa? Jadi sekali lagi, laporan data-data ini, keuangan ini untuk pengambilan keputusan strategis. Lah tadi 2 tahun dead stock itu mau didimin aja lah. Kira-kira tahun depan ya tetap diem lah terus. Iya. Tidak ada kebijakan apapun untuk memutar barang tersebut. Kan bisa aja misalkan, saya nggak ngerti barangnya Mbak Lasti, misalkan Mbak Lasti, oh kira-kira tak gambar meneh, ini iso payu lah, berarti gambaran meneh. Atau inovasi apa lagi? Kira-kira gitu. Masih vakum, Pak. Ya itu sih. Faktor pandemi kan. Masih punya ide. Aduh, masih mau beride-ide, Pak. Mau aku olah lagi bahan-bahan itu tadi, masih banyak. Jadi mau aku olah. Itu loh, karena Pak memang mati, Pak. Wes 2 tahun. Nggak bisa diolah tak model apa aja, nggak bergerak. Lah ya, nanti kan saya kira FIJ cukup banyak potensi untuk teman-teman ya, maksudnya itu kayak Mas Asrul, Pak Eri, ini kan jaringannya besar. Untuk barang-barang itu kan kita bisa minta saran dia, apakah saya tadi kan bilang juga gambar meneh atau enggak pasarnya nggak ono Mbak misalnya. Ya kita cobalah tanya yang lebih ahli di dalam itu misalnya kayak gitu. Nah, kalau didimin terus, nah, kita nggak tahu loh pandeminya apakah selesai apa enggak kan? Monggo Pak Eri, kalau mau menyampaikan sesuatu. Kok nggak ada suara nih Pak Eri? Nggak metu, barang. Nggak dengar suaranya. Nah. Nggak ada suaranya Pak. Masuk Pak, punya saya. Oh masuk ya? Enggak, punya saya masuk Pak. Oh masuk, punya Mas Toto masuk. Siap. Nah, punya Pak Eri yang nggak masuk. Ada Mas Toto dulu apa Mas Toto yang? Kalau saya untuk sementara ini ngapunten Pak masih mengikuti, cuman kalau saya boleh usul, ini kan kalau kita ngomong pandemi COVID ini kan ya gambaran teman-teman kan sekitar sampai KT Pilpres ya Pak. Belum selesai juga. Nah persiapan yang saya gambarkan, saya mengikut di sini ini, apa nggak ada semacam online FIJ atau apa, itu nanti bisa kita gaungkan di masyarakat kayak semacam aplikasi gitu loh Pak Irtanto, maksud saya kayak gitu. Jadi nanti bisa kita sebarkan biar nanti, soalnya sistem sekarang online semuanya loh Pak. Kita nggak bisa bersaing di Shopee atau Tokopedia atau Bukalapak, itu susah sekali. Kalau kita menawarkan produk-produk kayak kita punya perusahaan sendiri yang bisa kita tawarkan, dan punya bonus atau voucher atau apa kan lebih enak Pak. Mungkin saya bisa membantu di situ.
nanti bisa saya tawarkan ke teman-teman yang lain gitu Pak. Maksud saya kayak gitu. Untuk mendownload aplikasi FIJ katakan aplikasi ini biar nanti didownload semua yang ikut anggota masuk semuanya gitu walaupun sedikit tapi pepek loh Pak, maksud saya kayak gitu. Tadi kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat apa sekarang kita harus tahu kan gitu loh Pak. Yang utama sembako, kemudian apa. Ya kalau tahun depan mungkin kayaknya untuk yang saya baca itu masalah ini stamina Pak, herbal apa namanya, semacam kayak untuk ketahanan tubuh. Makanan-makanan atau minuman yang untuk fighting-nya itu kita nggak tahu kondisi untuk saat sekarang nggak tahu. Cuman yang dibutuhkan untuk kayak pegawai atau istilah instansi yang kayak gitu Pak. Kalau camilan mungkin ya sebatas itu. Tapi suplemen